Halo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Nah, adik-adik yang masih main, ayo disimpan dulu mainannya. Sedangkan adik-adik yang baru bangun, ayo cuci muka dulu. Ya, kita mau beribadah, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, tentu dengan sikap dan hati kita yang tertuju pada Tuhan. Oke deh kalau gitu, mari adik-adik bagi yang sudah memiliki Alkitab boleh diambil ya Alkitabnya. Tidak lupa juga untuk saat hening sebelum kita mulai beribadah. Selamat mendengarkan ya ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Armando, Alfa, dan Kanova. Selamat pagi untuk papa, untuk mama, untuk kakak, untuk adik-adik semuanya. Salam sehat ya. ya, kita mau menyiapkan diri kita untuk mulai sekolah minggu ini ya. Jadi buat yang baru main, yang baru selesai makan, semua diberesin dulu. Kita mau duduk tenang, kita siapkan hati kita buat mulai sekolah minggu ini ya. Ya, oke adik-adik. Semoga semuanya sehat, semangat ya di hari Minggu ini. Kita awali hari Minggu ini dengan mau memuji Tuhan. Ya. Memuji Tuhan. Apa lagu kita? Pertama? Yesus Pokok. Wah, Yesus pokok. Yang semangat ya adik-adik. Adik-adik, tadi kita udah nyanyi, kita udah muji Tuhan. Nah, kita mau mulai ibadah sekolah minggu ini. Kita mau berdoa dulu. Kita tutup mata kita lipat tangan, kita doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kami semua yang boleh Engkau kumpulkan, meskipun kami sekarang beribadah secara online. Kami ucap syukur untuk kesehatan yang Engkau telah berikan. Dan kami mau mulai ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh hadir, boleh menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita udah nyanyi lagu pembuka, udah semangat ya. Ya, Nah, hari ini temanya apa sih Kak Armando? hari ini kita temanya kan manusia jatuh dalam dosa. Nah, apa tahu nggak manusia pertama yang jatuh dalam dosa? Namanya Bapak Adam dan Ibu Hawa. Ya. Wah, bener ya. Betul. Oke, kalau kita ngomongin dosa, Ya. dosa itu apa ya? Bohong. Contohnya dosa? Dosa itu Bohong. Betul. Betul. Kira-kira aku pernah berbohong nggak? Enggak. Pas kapan?
Kalau nggak, kalau minum apa bilang udah itu bohong. Oh, Oh gitu ya. benar-benar itu bohong. Nah, adik-adik juga pasti ya kakak percaya lah, pernah lah, karena Kak Armando dan Kak Nova juga pernah sih bohong. Nah, tapi kalau kita bohong itu ya mungkin orang yang kita bohongin mungkin nggak tahu, tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus tahu, ya kan Kak? Iya, tahu. Tahu. Nah, kita nyanyi satu lagu ya adik-adik ya, tentang bagaimana Tuhan selalu tahu dan selalu melihat loh. Ya, Kita nyanyi apa-apa? Tuhan Melihat. Melihat. Oke adik-adik, biar kita semangat, berdiri dulu ya semuanya ya. Apa udah bangun berdiri ya? Oke, sebelum kita pakai panggil Kak Armando ngiringin kita belajar lagunya dulu sekalian gerakannya ya. Semangat apa? Siap? Iya. Nah, lagu Mata Tuhan Melihat ya. 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan lagu-lagu pujian ya, nyanyikan lagu pujian. Nah, sekarang waktunya kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu, Alfa. Kita mau nyanyi lagu apa? Aku benar. Firman Tuhan benar. Kita nyanyikan dengan sikap hati yang fokus ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, sekarang kita panggilkan kakak yang akan membawa firman Tuhan. Iya. Dengan siapa? Pak Kristin. Nah, Oke. kita panggil ya. 1, 2, 3. Kak Kristin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Kristin akan membawakan firman dengan tema manusia jatuh dalam dosa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sebelumnya kita akan buka Alkitab kita masing-masing pada Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 19.
Nah, adik-adik kakak punya gambar. Sekarang coba ditebak, kira-kira gambar emoticon ini artinya apa? Iya, gambar emoticon ini artinya senang, bangga. Nah, adik-adik pasti senang kalau bisa membuat papa dan mama bangga dan bahagia. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan papa dan mama bangga dan bahagia? Iya, kalau adik-adik mau taat dan nurut dengan perintah papa mama. Kalau adik-adik nurut dan taat pada perintah papa mama, tentunya papa mama akan senang. Nah, sekarang kalau gambar ini, gambar emoticon ini apa artinya? Gambar paling kiri itu sedih, gambar di tengah itu menangis, dan gambar paling kanan itu marah. Ayo adik-adik, apa yang membuat papa dan mama menjadi sedih, menangis, bahkan marah? Ayo. Iya, pasti papa mama akan sedih, menangis, dan marah kalau adik-adik tidak mau taat dan melanggar perintah papa mama. Adik-adik takut nggak sih kalau papa mama lagi marah? Adik-adik sedih nggak kalau papa mama sedih? Iya, sedih ya. Nah, bagaimana bila Tuhan yang marah atau sedih? Wah, pasti tidak menyenangkan ya. Kira-kira kenapa Tuhan bisa marah atau sedih? Ada yang tahu? Iya, Tuhan marah atau sedih bila manusia melanggar perintahnya. Bila kita melanggar perintah Tuhan, yaitu bila kita jatuh dalam dosa. Nah, seperti cerita di bawah ini. Tuhan memberikan satu peraturan untuk Adam dan Hawa. Semua makanan yang kalian suka boleh kalian makan, kecuali buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Ular yang licik. Lalu seekor ular yang licik menemui Hawa. Makan saja buah itu. Nanti kamu akan tahu semuanya. Sama seperti Tuhan. Jadi Hawa memakan buah itu dan memberikannya juga kepada Adam. Adam memakannya. Oh, sesuatu yang buruk akan segera terjadi di bumi. Pada malam harinya, Tuhan datang mengunjungi Adam dan Hawa. Tetapi mereka bersembunyi. Ketika Tuhan menemukan mereka, Tuhan bertanya, Apa yang kalian lakukan? Adam menceritakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan menjadi sedih. Tuhan sangat sedih ketika kita tidak menuruti apa kata Tuhan. Karena Adam dan Hawa tidak menuruti apa kata Tuhan, Adam dan Hawa terpaksa meninggalkan taman yang indah itu. Ketika berada di luar taman, Adam dan Hawa harus bekerja keras untuk menanam tumbuh-tumbuhan dan buah yang akan mereka makan.
ketika kita tidak taat pada Tuhan, itu dinamakan dosa. Selalu ada akibat jika kita tidak taat. Tuhan memberi perintah buah pohon-pohon dalam taman ini boleh dimakan, kecuali buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Jadi adik-adik Adam dan Hawa bebas mau makan buah apa aja. Buah durian boleh, buah pisang, buah apel boleh, banyak sekali buah yang boleh dimakan. Tapi ada satu pohon yang di tengah-tengah taman yang tidak boleh dimakan buahnya. Nah, jadi adik-adik, Tuhan tidak memberi perintah yang sulit. Banyak sekali yang boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Hanya satu saja pohon yang di tengah-tengah taman yang tidak boleh dimakan buahnya. Nah, suatu hari ular membujuk Hawa untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Ular menggoda Hawa untuk memakan buah dari satu pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Ular mengatakan kalau Hawa memakannya, Hawa akan menjadi tahu banyak hal sama seperti Allah. Waduh adik-adik, Hawa tergoda oleh ular atau tetap menurut perintah Tuhan ya kira-kira? Ya sayang sekali adik-adik, Hawa bukannya taat pada Tuhan. Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon yang dilarang Tuhan. Dan juga memberikan buah itu kepada Adam. Dan Adam pun juga memakannya. Nah, ketika Tuhan datang, Adam dan Hawa bersembunyi karena takut. Adam dan Hawa merasa bersalah karena tidak taat kepada perintah Tuhan dan membuat Tuhan kecewa dan sedih. Tuhan menjadi sedih ketika kita tidak menuruti apa kata Tuhan. Karena Adam dan Hawa tidak menuruti perintah Tuhan, akibatnya Adam dan Hawa diusir dari taman. Adam dan Hawa harus bekerja keras untuk menanam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang akan mereka makan. Ketika kita tidak taat pada Tuhan, itu dinamakan dosa. Dosa selalu ada akibat jika kita tidak taat. Adik-adik, jika kita sudah berbuat salah, maka kita harus minta ampun. Dan setelah diampuni, kita tidak perlu mengingat kesalahan kita, tapi kita mau hidup lebih baik dan tidak berbuat dosa lagi. Ayo adik-adik, kita selalu ingat dan menuruti perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan adalah menghormati orang tua. Adik-adik mau ya dengar-dengaran dan menurut apa perintah orang tua, supaya papa dan mama kalian bangga dan senang. Dan Tuhan pun senang melihat adik-adik yang taat pada perintah papa dan mama. Nah, sekarang kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami mau jadi anak-anak yang baik, yang menurut pada perintah Tuhan lewat ketaatan kami kepada orang tua kami. Kami mau rajin belajar, baca Alkitab, dan melakukan tindakan ketaatan yang lainnya. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari kakak sekolah minggu. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Nah, untuk yang belum menyiapkan kantong persembahannya, jangan lupa diambil dulu. Persembahannya dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Ini punya Alfa dan tanda apanya apa? Tanda hatinya ya. Nah,
nanti dikumpulkan dan semoga kita nanti dikumpulkan ketika sudah ketemu kakak sekolah minggu lagi teman-teman di gereja ya. Kita akan menyanyikan satu lagu apa kak? Aku bawa dan berikan. Kita tepuk tangan ya adik-adik ya, semangat ya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Teman-teman, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu untuk persembahan kita yang akan dipimpin oleh Alfa. Dikasih angkati bagi persembahan kita. Amin. Amin. Tadi adik-adik kita udah dengerin firman Tuhan ya, Fernando ya, tentang Bapak Adam, Ibu Hawa dan jalan dosa. Jadi kita harus belajar Iya. ya untuk lebih dengar Kebenaran. ya, dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran kata mama papa tentunya ya. Kita nyanyi satu lagu ya untuk ingetin kita untuk terus dengar-dengar. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua dan lebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua dan lebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Wah, tak terasa ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir penghujung sekolah Minggu kita. hari ini ya. Kita akan doa penutup, tapi jangan lupa nanti ada aktivitas ya, jadi jangan langsung selesai ya. Kita siapkan hati pikiran kita mau berdoa ya adik-adik. Apa? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar untuk lebih dengar-dengaran di minggu yang baru. Pimpin kami Bapa agar kami boleh lebih mau mendengar dan taat akan apa yang kami dengar. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Aktivitas kita pagi ini adalah membuat apel dari kertas ya, Dede ya, atau origami kertas. Nah, bahan-bahannya aktivitas kita hari ini adalah 1 lembar kertas lipat, warnanya boleh bebas, ya paling bagus ya merah atau hijau, dan 1 spidol ataupun pena untuk nanti kita menulis ya di atas apel yang kita sudah buat. Oke, kita mulai adik-adik ya. Nah, kita mulai dengan melipat
kertas lipat menjadi 2 bagian biasa nih. Oke. Kemudian kita lipat segitiga ke kanan. Nah, tapi yang satunya lagi dibalik dulu. Baru kita lipat ke bawah. Nah, oke. Di situ kita akan buka di tengah-tengah. Nah, kita akan buka tengah-tengah. Nah, lalu dibuka menjadi bentuknya seperti ini. Jadi segi 4. Nah, oke. Oke, terus dirapihkan. Nah, semoga sampai sini semuanya bisa ngikutin ya. Nah, dari sini sekarang kita akan melipat satu dibuka, satu ke bawah. Ya, jadi kita akan punya di atas itu bentuknya yang 2 begini ya. Nah, satu saja kita lipat ke bawah, terus dibuka lagi. Kemudian kita lipat ke tengah. Ya. Oke, terus lipat lagi ke bawah. Oke. Ya. Nah, jadi ke tengah-tengahnya. Nah, tapi sesudah ini dibuka lagi adik-adik. Nah, ya, jadi dibuka lagi. Kemudian kita lipat begini. Nah, jadi tadi gini adik-adik ya. Nah, jadi dibuka lagi. Nah, kemudian ini dilipat, jangan semuanya tapi ambil yang di tengah-tengah nih lipatannya. Ya, posisinya seperti ini. Lalu angkat ke belakang semuanya. Jadi ini dan yang belakangnya. Ya. Jadi semuanya diikutkan untuk dilipat ke bagian yang bawahnya. Nah. Oke. Nah, semoga semua sudah ngikutin. Nah, di situ kita akan buka lagi semuanya. Balik ke awal. Oke. Nah, dari sini. Jadi posisinya seperti ini ya adik-adik ya. Kita akan buka. Oke, dengan posisi seperti ini dipastikan yang tetap mengatup ke atas tetap begitu. Jadi jangan dilawan bentuknya. Seperti itu ya. Nah, kita akan melipat 3 ke dalam. Ya, 1. Kemudian 2. Ya. Kemudian 3. Ya, jadi 3 yang ini. Oke, jadi yang tadi ada banyak lipatan di atas posisinya adik-adik. Dan biarkan yang mengatup ini ke dalam. Ya, seperti ini. Lalu kita akan buat seperti bentuk hati. Nah, atau bentuk dasar apel kita nih adik-adik. Seperti ini ya. Nah. Oke. 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 Terus dari sini kita balik ya, adik-adik ya. Nah, kita balik. Oke. Kemudian kita akan lipat ke tengah. Jadi ke tengah kita ambil. Ya. Sama satu lagi juga begitu. Dilipat ke tengah. Lalu 2 kali lipatnya. Nah, ini kita seperti membuat tangkainya. Ya, sisi yang satu lagi juga begitu, sama. Ini ke tengah. Oke. Nah, dari sini sekarang kita tinggal buat yang di sininya juga ke tengah juga. Nah, yang sisi ini juga ya Dede ya. Kita buat sikunya. Nah, lalu kita akan buat tangkainya dengan cara melipat ini ke tengah-tengah ini. Nah, oke. Terus di atas ini boleh dilipat untuk lipatan kecilnya, kanan kirinya di atas. Nah, sebesar apanya terserah adik-adik.
Lalu yang di bawahnya untuk rata ya, biar rata. Nah, oke, jadi deh, hampir jadi nih. Nah, kita balik, bentuk apelnya sudah kelihatan ya. Sekarang tinggal kita kerjakan di tangkainya sedikit lagi nih. Jadi ini diambil, sedikit saja sisakan, kemudian lipat ke bawah atau ke dalam. Ya, nah sampai bentuknya menjadi seperti ini. Ya, kalau Dede mau nanti ditempel khusus untuk daunnya dengan warna hijau. Nah, karena hari ini kita belajar dari Bapak Adam dan Ibu Hawa tentang jangan memakan apel yang dilarang Tuhan. Nah, jadi kita akan menulis apel-apel. Di sini dimasukkan adalah dosa-dosa ya yang tidak diinginkan oleh Tuhan, atau dosa-dosa yang adik sering mungkin lakukan tanpa disadarin ya. Misalnya kakak tulis ya, ini janji adik-adik ya, tidak melakukan dosa-dosa yang dilarang ini. Misalnya dosa berbohong ya, atau kemudian mencuri ya misalnya ya. Dede ya boleh tulis. Nah jadi ini jadi janji kita bersama. Oke Dede, semoga aktivitasnya seru dan yang paling penting mengingatkan kita untuk kita jangan berbohong, mencuri, lebih dengar-dengaran, lebih taat sama apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Dadah, oke adik-adik. Gimana? Tunggu dulu. Nah, sampai jumpa lagi di minggu depan. Dadah.